Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai metodologi pengembangan sistem. Sebelum mulai ke pembahasannya, perkenalkan nama saya Sabrina Alzikra dengan NPM 11524002 dari Prodi Sistem Informasi. Metodologi pengembangan sistem adalah cara atau kerangka kerja yang dipakai untuk membangun sebuah sistem informasi atau aplikasi, mulai dari tahap perencanaan sampai sistem tersebut dipakai dan dipelihara. Pada video pembahasan kali ini, saya akan membahas dua metode, yaitu metode waterfall dan metode agile dengan framework Scrum. Nah, di metode pertama, yaitu metode waterfall, metode ini berjalan step by step atau berurutan, ibarat air terjun yang mengalir dari atas ke bawah. Tahapannya biasanya terdiri dari 1. Analisis kebutuhan, yaitu mengumpulkan kebutuhan sistem dari pengguna. Contohnya seperti fitur apa saja yang dibutuhkan di aplikasi. Yang kedua, desain sistem, yaitu membuat rancangan sistem mulai dari arsitektur, database, hingga antarmuka. Yang ketiga ada implementasi atau coding, yaitu developer mulai menulis kode sesuai desain yang sudah dibuat. Yang keempat ada integrasi dan pengujian. Tahapan di mana semua modul digabung, lalu diuji apakah sistem berjalan sesuai kebutuhan. Yang kelima ada deployment, di mana sistem dipasang dan digunakan oleh pengguna. Dan tahap keenam ada pemeliharaan atau biasa dikenal dengan maintenance, yaitu tahap perbaikan bug, update fitur, atau peningkatan performa. Pada metode waterfall ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari metode ini yaitu alur jelas dan rapih, karena setiap tahap punya urutan baku, jadi mudah dipahami. Yang kedua, dokumentasinya lengkap karena semua langkah dicatat, memudahkan pemeliharaan jangka panjang. Dan yang ketiga, metode ini cocok untuk kebutuhan yang stabil. Misalnya, proyek yang jarang ada perubahan setelah analisis. Kekurangan dari metode ini yaitu kurang fleksibel, karena kalau ada perubahan kebutuhan di tengah jalan, akan susah untuk menyesuaikan. Dan hasil dari metode ini baru akan terlihat di akhir, sehingga pengguna tidak bisa melihat progres nyata sebelum tahap implementasi selesai. Selanjutnya, ada metode kedua, yaitu metode Scrum. Scrum adalah salah satu framework dalam Agile yang digunakan untuk mengelola dan mengembangkan produk secara bertahap melalui siklus singkat atau sprint, dengan fokus pada kerjasama tim, fleksibilitas, dan evaluasi berkelanjutan. Pertama, dalam Scrum ada 3 peran utama. Yang pertama ada Product Owner, yang bertugas menentukan visi produk, kebutuhan pengguna, dan menyusun prioritas fitur. Yang kedua ada Scrum Master, yang memastikan proses Scrum berjalan sesuai aturan, membantu tim mengatasi hambatan, dan jadi fasilitator. Dan yang ketiga ada Development Team, yaitu tim inti yang mengerjakan pekerjaan teknis, mulai dari coding, testing, sampai menghasilkan produk yang siap digunakan. Lalu mari kita lihat alur proses Scrum. Yang pertama ada User Stories dan Product Vision. Semua dimulai dari kebutuhan pengguna atau User Stories. Dari situ dibentuk visi produk yang ingin dicapai. Yang kedua ada Product Backlog, yaitu Product Owner menyusun daftar fitur, tugas, atau kebutuhan sistem dalam sebuah backlog. Daftar ini berisi semua pekerjaan yang mungkin dikerjakan. Yang ketiga ada Planning Meeting, yaitu tim mengadakan perencanaan sprint, memilih pekerjaan mana yang masuk ke sprint berikutnya. Yang keempat ada Sprint Backlog. Nah, hasil dari Planning Meeting yang tadi adalah Sprint Backlog, yaitu daftar tugas yang akan dikerjakan tim dalam satu sprint. Dan yang kelima ada sprint, yang berdurasi selama 2-4 minggu. Nah, di sini inti Scrum.
Selama 2-4 minggu itu, tim mengerjakan backlog yang sudah ditentukan. Setiap hari ada daily stand up atau rapat singkat, sekitar 15 menit, untuk melaporkan progres, hambatan, dan rencana hari itu. Yang keenam, ada deployment. Setelah sprint selesai, hasil kerja siap dideploy atau diuji coba langsung. Dan yang ketujuh, ada sprint review dan retrospektif. Review dilakukan untuk mendemonstrasikan hasil sprint kepada pemangku kepentingan. Dan retrospektif dilakukan oleh tim internal untuk mengevaluasi proses kerja, apa yang sudah baik dan apa yang bisa diperbaiki di sprint berikutnya. Proses ini kemudian berulang ke sprint berikutnya sampai produk akhir terbentuk. Dengan cara ini, Scrum memungkinkan tim untuk bekerja bertahap, adaptif, dan terus meningkatkan kualitas berdasarkan feedback yang masuk. Metode Scrum juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu metode ini fleksibel dan adaptif. Scrum bisa menyesuaikan perubahan kebutuhan kapan saja, tanpa harus menunggu proyek selesai. Scrum juga memiliki hasil yang cepat terlihat. Jadi, setiap sprint menghasilkan produk kecil yang langsung bisa diuji. Dan yang ketiga, komunikasi tim intens. Jadi, ada daily meeting yang membuat anggota tim selalu update perkembangan dan hambatan. Lalu, kekurangan dari metode Scrum ini yaitu dokumentasinya kurang rapi, karena metode ini lebih fokus ke produk berjalan daripada dokumen detail. Yang kedua, metode ini butuh disiplin yang tinggi. Karena kalau tim tidak konsisten mengikuti aturan Scrum, proses bisa berantakan. Dan kekurangan yang terakhir yaitu biaya sulit diprediksi, karena seringnya perubahan kebutuhan bisa membuat biaya membengkak. Dari pembahasan ini, kita bisa simpulkan bahwa setiap metode punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Metode waterfall cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas, stabil, dan jarang berubah. Dokumentasinya lengkap dan alurnya rapi, tapi kurang fleksibel kalau ada perubahan di tengah jalan. Sedangkan, Scrum lebih sesuai untuk proyek yang dinamis, membutuhkan fleksibilitas dan cepat beradaptasi. Hasil kerja bisa langsung diuji di tiap sprint, tapi dokumentasinya cenderung kurang rapi dan membutuhkan kedisiplinan tinggi dari tim. Oke, itulah penjelasan mengenai perbandingan metode waterfall dan Scrum. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita memahami kapan sebaiknya menggunakan masing-masing metode. Ingat, kunci keberhasilan ada pada bagaimana kita menyesuaikan metode dengan kebutuhan proyek dan tim. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.